Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Nurrahmawati dari kelas S1 IF 09G dengan NIM 21102253 dengan dosen pengampu Ibu Aulia Solihah Iman Nur Khotimah MPD. Di sini saya akan menyampaikan aktualisasi pendidikan kewarganegaraan hak asasi manusia. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hal sipil atau politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hal untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak untuk pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. Pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama ada Frans Magnus Suseno. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua ada Sutadjo Wicjosobroto. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hak hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga ada Adnan Puyung Nasution. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat ada Jack Donnelly. HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Kemudian yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Kemudian yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property rights. Kemudian yang terakhir ada hak asasi peradilan atau procedural rights. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu, yaitu yang pertama ada hak personal, kemudian yang kedua ada hak subsistensi, ketiga ada hak sipil dan politik, keempat hak legal, dan yang terakhir hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. Yang kedua ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun.
Dan yang terakhir, pelanggaran HAM yang termasuk berat lainnya adalah penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang dengan rincian 9 orang di antaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.